Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, bekerjalah hebat di dalam kehidupan kami. Singkapkanlah firman Tuhan bagi kami, karena kami tidak punya kemampuan untuk mengerti firman Tuhan. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan, Yunus 4 ayat 4, demikian bunyi firman-Nya. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Demikian jawab pembacaan firman Tuhan bagi setiap kita. Pemirsa Klavos yang diberkati Tuhan, setiap firman yang datang kepada saudara dan saya diminta untuk tidak mengeraskan hati kita. Tetapi, baiklah setiap kali firman Tuhan datang kepada kita, beri hati saudara, siap ditegur, siap dinasehati, siap dikoreksi oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang datang kepada saudara dan saya, artinya Tuhan mau saudara dan saya untuk terus diubah lewat apa yang diinginkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, jangan keraskan hatimu saat engkau mendengarkan firman Tuhan. Belajar lewat bagian kebenaran firman Tuhan bagi kita saat ini. Di dalam kitab Yunus, di pasal 4 ayat 4 dikatakan, tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Ini merupakan satu pernyataan Tuhan bagi Yunus. Tuhan bertanya kepada Yunus karena pada saat itu Yunus marah, kecewa atas apa yang dilakukan Tuhan kepada Niniwe. Yunus sangat punya keinginan kalau bisa Tuhan menghukum Niniwe, karena bagi Yunus, Niniwe itu sudah sangat melakukan kejahatan. Tetapi Yunus tidak tahu apa hatinya Tuhan. Yunus tidak tahu dan tidak mengerti apa rencana Tuhan bagi umat percayanya. Nah, oleh karena itu, waktu Yunus melihat keadaan demikian, Yunus menjadi marah. Tetapi firman Tuhan berkata, layakkah engkau marah? Kalau kita baca bagian kebenaran firman Tuhan ini, dikatakan Yunus begitu marah sampai Tuhan mengizinkan pohon jarak itu ada, dan pohon jarak itu pun tidak ada. Yunus pun marah dengan keadaan demikian. Nah, ketika Tuhan berkata kepada Yunus, layakkah engkau marah? Saya percaya terkadang firman Tuhan ini datang kepada saudara dan saya. Mungkin Tuhan tidak bertanya kepada saudara dan saya seperti Tuhan bertanya kepada Yunus. Tetapi ketika firman-firman yang datang kepada saudara dan saya, menegur kehidupan saudara dan saya, menasihati kehidupan saudara dan saya, mungkin kita hidup sudah terlalu jauh dari Tuhan, mungkin kita hidup tidak setia lagi kepada Tuhan, mungkin kita tidak melakukan lagi apa yang diinginkan Tuhan, mungkin Tuhan sedih dengan apa yang kita lakukan, sehingga Dia datang melalui firman-firman-Nya berkata kepada saudara dan saya, pastikan saudara dan saya tidak mengeraskan hati kita. Apa yang Dia sampaikan kepada kita lewat firman-Nya, baiklah kita dapat menerima firman-firman itu. Izinkan firman terus mengoreksi hidup saudara dan saya. Izinkan firman terus menegur kehidupan kita. Buka hati kita kepada firman Tuhan. Saudara dan saya mungkin tidak akan pernah bisa melihat atau mendengar seperti apa yang Tuhan datang langsung bicara kepada Yunus. Saya tidak tahu, mungkin ada beberapa orang punya pengalaman yang demikian, tapi saya katakan kita tidak akan pernah mungkin mendengarkan Tuhan datang bicara langsung di telinga kita seperti Dia berbicara kepada Yunus. Tapi Tuhan datang kepada saudara dan saya, menegur saudara dan saya, yaitu lewat firman-firman-Nya. Nah, oleh karena itu, mari kita belajar, tangkap terus suara Tuhan yang datang kepada kita. Jangan keraskan hatimu pada saat mendengarkan firman, tapi lembutkanlah hatimu. Hati yang lembut, hati yang siap dikoreksi, hati yang siap dinasehati, hati yang siap ditegur. Dan saya percaya kalau kita memiliki hati yang demikian, maka apapun yang kita lakukan dalam perjalanan hidup kita sudah pasti akan menyenangkan hati Tuhan, dan pasti membuat kehidupan saudara dan saya tidak bersungut-sungut dengan situasi keadaan apapun yang kita alami, tapi kita akan mampu bersyukur dalam segala hal. Biarlah Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya, memampukan kita semua pemirsa Klavos dalam menjalani perjalanan hidup kita. Izinkan firman terus datang mengoreksi hidup saudara dan saya. Jangan jadi orang Kristen yang sok tahu dengan firman. Jangan merasa karena engkau mungkin tahu banyak firman Tuhan lalu engkau merasa engkau tidak perlu dinasehati oleh firman Tuhan. Saya katakan, apa yang kau dengar, kalau firman itu tersingkap bagimu, maka saya pastikan engkau akan menjadi orang yang rendah hati dengan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita, memampukan kita untuk terus menjalani hari-hari hidup kita seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan.
Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berbicaralah terus dalam hidup kami. Kami rindu mendengarkan suara-Mu. Biarlah Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami agar kami mampu menangkap suara Tuhan yang berbicara dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, izinkanlah kami terus memiliki hati yang siap ditegur, dinasehati dan dikoreksi oleh firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.